Selamat datang di Dialog episode pertama. Episode 1 perdana. Pertama kalinya gue ngomong di Dialog. Lu penasaran gak, Zak? Dialog apaan? Penasaran dong, supaya pemirsa itu Viewer juga tahu dan listener. Asik. Kenapa Dialog gitu, Mus? Kayaknya lu harus ngejelasin dulu deh. Bentar. Ya ini gue coba melebarkan sayap lah ya ke dunia internet. Asik. Gak cukup ininya ya, sosmed lu aja tuh gak cukup gitu. Iya, sosmed gue cuma Instagram juga, itu followernya juga pas-pasan doang sih. Sebenarnya gue bukan yang terlalu suka update terlalu banyak sih, paling sebulan sekali kayak gitu. Tapi kalau YouTube nih bakal rame ya? YouTube nih, ini gue media baru sih, maksudnya yang baru gue tekunin. Biasanya kan cuma jadi pasif aja tuh, kita nontonin YouTube gitu kan. Tapi gue dari dulu sebenarnya pengen buat channel, tapi channel apaan ya? Sedangkan gue tuh orangnya nggak terlalu pengen terbuka gitu sama dunia internet. Jadi di sini gue juga Stay anonymous gitu. Cuman nggak terlalu nutupin juga. Mungkin orang-orang ujung-ujung juga bakal tahu kalau banyak viewernya. Kalau dikit juga nggak apa-apa sih. Gue cuma pengen sekedar sharing sama ya itu aja, pengen merambah dunia baru aja sih. Terus kenapa Dialog gitu, Mus? Diavlo Dialog. Ya, Dialog itu sebenarnya gue ngambil dari kata dialog vlog gitu loh. Ada inspirasi lu, Mus, ada kayak channel yang emang lu kayak coba copy stylenya gitu, atau lu kayaknya baru gitu nih? Soalnya kalau gue sih juga belum pikiran kayak ada orang yang kayak gini gitu. Mungkin sebenarnya kalau secara konsep menurut gue ini bukan suatu hal yang baru sih, mungkin ada, cuman emang gue belum pernah lihat. Tapi pasti ada lah, ini karena ide sederhana gitu, cuman video dibaliknya ada dialog. Sebenarnya mirip podcast, cuman kalau gue podcast sendiri tuh kan, kalau gue pribadi sih ya, kalau gue tuh orangnya visual, jadi kalau cuman sekedar dengerin aja tuh gue kadang-kadang kurang puas gitu. Gue mesti sambil disuguhkan dengan video atau ilustrasi visual lah gitu, minimalnya gambar gitu aja. Jadi di episode pertama nih lu pengen ngomongin apa dulu? Sebenarnya sih karena nih kita momennya lagi Lebaran. Nah, Lebaran kita nih kan juga unik lah ya, maksudnya lagi ada event COVID ceritanya. Lagi ada pandemi jadi global footage ya yang kita ambil itu juga ya suasana Lebaran di sekitar tempat tinggal kita. Ya nuansa isolasi lah, jadi nggak banyak orang yang lagi interaksi keluar, semua orang tetap dalam rumah. Atau mungkin paling banyak sih kalau gue lihat orang-orang pada video callan ya. Kalau di Instagram tuh updateannya video callan semua, pakai Zoom kayak, ada yang pakai FaceTime, ada yang pakai WhatsApp bareng-bareng. Iya. Pokoknya rata-rata kayak gitulah mereka. Ya selain nggak bisa kumpul juga, ya taat juga kan sama peraturan pemerintah. Kalau kita ya diminimalisir lah kumpul-kumpulnya gitu. Jadi esensinya silaturahmi masih bisa tercapai tuh dengan video call. Iya, tapi menarik juga gitu ya. Maksudnya setelah gue perhatiin, ternyata orang Indonesia tuh nggak ketinggalan zaman itu ya. Kayak setelah adanya ini, dimana kita tuh dipaksa buat gak bisa bersilaturahmi secara langsung, cukup dari teknologi aja, ternyata orang Indonesia bisa gitu ya. Bisa. Menurut gue ini juga ya ada positifnya juga sih. Jadi Indonesia, banyak orang Indonesia yang dikenalkan juga dengan dengan teknologi video. Gitu ya. Mungkin ada keluarganya yang udah sesepuh di kampung. Nah, kebetulan juga tuh keluarga gue kan banyak yang sepuh-sepuh kan, yang mungkin udah ua-ua gitu kan, yang umurnya udah di atas 40-50 gitu kan. Ya mungkin mereka ya notabene udah gaptek teknologi lah, karena terlahir bukan di zaman kayak teknologi kayak kita gini gitu kan. Tapi ternyata bisa gitu ya. Nah, ujung-ujungnya bisa, ya walaupun tuh dipandu sama anaknya atau sama cucunya sih. Iya. Tapi ujungnya mereka ada yang unik juga gitu kan. Wah, ternyata bisa ya zaman sekarang pakai video call gitu. Mereka agak emes juga gitu jadinya. Keren juga sih sebenarnya. Iya, jadi tetap kita bisa stay in touch gitu loh, walaupun kita nggak touch beneran. Boleh juga. Terus lu sendiri berarti udah ini ya, udah ngelakuin silaturahmi online gitu ke keluarga lu gitu? Udah alhamdulillah tadi, walaupun cuman sebentar sih, nggak lama. Terus juga ya banyak yang agak kagok juga
Kadang-kadang pas udah selesai topiknya pada diem mau ngomongin apa ya. Kadang-kadang giliran ngomong berbarengan, serbu-serbuan kagak ada yang kedengeran. Nah itu masih kagok. Cuman mungkin kalau udah terbiasa nggak sih. Iya. Bisa dilemesin. Asik. Tapi kadang-kadang gitu juga sih di kehidupan nyata, kayak diem aja gitu, kita emang nggak tahu apa lagi mau diomongin gitu kan. Iya sih, gue sering denger sih kalau lu lagi teleponan sama cewek lu kadang-kadang ya lu diem aja karena emang kayak udah gak ada topik lagi kan, cuman pengen ya stay in touch aja gitu. Kalau gue sendiri tadi gue juga udah coba nelpon video call gitu kan ke keluarga, ke sanak saudara, dan ternyata didukung juga ya, maksudnya gue nggak ngerasain nge-lag sama sekali loh. Kayak ternyata dari segi teknologi juga kayaknya udah mumpuni juga. Nah bener. Nah ini nggak tahu juga sih, kebetulan kemarin sebenarnya gue agak lemot sebelum lebaran ini, cuman kebetulan hari ini banget kayaknya videonya pada bening semua. Sampai gue video call 10 orang tuh kagak ada pecah-pecahnya, kagak ada yang nge-lag-lagnya. Apa emang hari ini digedein gitu bandwidthnya sama yang punya provider telekomunikasi, nggak tahu ya. Cuman mumpuni banget gitu hari ini tuh, gue nggak ada kendala sama sekali masalah sinyal ataupun ini, jadi lancar lah. Padahal gue inget banget gitu zaman gue SD yang dulu tuh SMS broadcast tuh masih yang panjang karakternya sampai ratusan itu, yang zaman dulu itu yang kalau bulan puasa yang udah mau lebaran tuh pasti bakal di broadcast gitu. Itu tuh saking ramenya itu tuh bisa sampai 2 hari selanjutnya baru masuk tuh SMS gitu. Ingat banget gue. itu zaman-zamannya tarifnya per huruf, ada yang disingkat-singkat. Iya. Gitu. Itu kita ya gue juga bertahap sih, maksudnya nggak kerasa gitu loh ya. Dari dulu zamannya HP nggak ada warnanya, terus ada warnanya tapi internet jelek, masih model cuman 3G. Terus sekarang naik lagi, dulu HSDPE, sekarang udah 4G. Kayaknya sekarang nih 4G nih udah enak banget, apalagi bentar lagi kan ada 5G tuh kan, nggak kebayang dah apalagi yang mau gua download pakai 5G kencangnya kan. Iya sih, emang mau nggak mau harus ngikutin zaman juga, emang tuntutan gitu kan. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong tadi kita sehari ini ya gue nggak cuma video call aja sih, beberapa ada yang gua kunjungin untuk teman-teman terdekat gua di sekitar perumahan. Ya kita silaturahmi langsung lah ya, walaupun tapi sesuai protokol COVID. Iya sesuai protokol, jadi tetap pakai masker ya, walaupun ini kita nggak bersalaman secara langsung gitu kan. Nggak lebih dari 10 orang gitu. Iya. Tapi ini gue baru nge-search langsung, ternyata hari ini cukup lumayan loh, naiknya hampir 1.000 orang yang confirm cases di Indonesia. Berapa? 1.000 orang ya? Hampir 1.000 orang kenaikan. Jadi sekarang udah 22.271 orang yang confirm positif di Indonesia. Agak lumayan juga sih. Gua nggak tahu ya, gua nggak ngerti apakah ini data yang memang diambil baru hari ini atau misalkan baru rilis hari ini. Tapi ya ini sih fact aja gitu buat per tanggal 24 Mei. Iya, ya sebenarnya mungkin secara statistik ya bener juga, karena ya makin banyak kita berkumpul ya pasti makin banyak juga kontak ya kan. Cuman menurut gua ini kedepannya kita bakal mengalami new normal gitu. Kita harus adapt, kita harus beradaptasi gitu kan. Untuk survive gitu. Kalau misalkan kita terus-terusan mengurung diri gitu kan, perekonomian mati juga, masa kita mau jadi beban pemerintah terus kan. Iya sih. Gitu. Mungkin kalau bagi orang-orang yang punya tabungan yang mungkin mapan gitu kan nggak ada masalah, cuman kalau orang-orang yang kayak gajinya cuman harian atau kerjanya serabutan, wah itu gue nggak kebayang sih, tersiksa banget pasti. Iya sih. Tapi kita bikin vlog ini ya belum bukan gara-gara masalah keuangan ya, jadi no pressure ya. No pressure. Kita enjoy. Ya walaupun visinya ujungnya cuma ada ngiklan sih, cuman ya ini episode pertama jadi gue nggak terlalu ngarep amat. Kalau ada yang ngelihat barang 20 aja gue udah seneng kok. Gak munafik juga tapi. Iya gak munafik juga sih, ujung-ujungnya gitu. Tapi
Lu sendiri apa yang udah lu siapin Mus untuk menghadapi yang katanya new normal tanggal 26 besok nih? Kita jelas harus tetap menjaga protokol ya. Maksudnya jangan gegabah lah, terutama kita ini kan yang muda ya. Maksudnya yang cenderung antibodinya lumayan bagus. Kita nih bisa jadi OTG gitu, orang tanpa gejala, bisa jadi kita jadi carrier. Jadi kalau bisa kita minimalisir lah kumpul-kumpul, apalagi interaksi sama orang-orang yang interaksi langsung sama orang yang umurnya agak jauh dari kita gitu kan, misalnya di atas 45 gitu. Ya walaupun kita juga bisa dengan gejala juga gitu, jadinya Bisa tetap. jadi tetap waspada aja sih. Ya walaupun di kantor kita sendiri kayaknya dari kemarin kita nggak WFH sih, tetap masuk juga, malah kerjanya juga banyak kumpul sama orang juga. Ya tapi alhamdulillahnya sih ya kita nggak ada isu lah kayak gitu. Iya. Hebatnya tapi ya emang kalau dilihat-lihat ya kayaknya dengan adanya ada musibah pandemik ini nih, kita jadi berevolusi juga gitu ya sebagai manusia, jadi kayak lebih bersih gitu. Maksudnya bakal orang-orang kita gitu, maksudnya kita sebagai manusia bakal mencoba untuk mengubah pola hidup gitu nggak sih? secara nggak sadar gitu. Jadinya ya bukan dari pola hidup secara kebersihan aja, mungkin secara spiritual ada yang makin lebih banyak. Ya, walaupun sekarang tempat-tempat ibadah banyak yang tidak dianjurkan untuk dikunjungi kan, karena mungkin khawatiran berkumpul. Cuman lama-kelamaan pasti itu bakal, kita atau semua orang tuh butuh ibadah gitu kan. Ya menurut gua kayak di masjid gereja itu tuh ya mungkin mesti disediakan fasilitas-fasilitas itu kan, misalkan kayak semprotan antiseptik di bagian di bagian atap itu mungkin bisa aja jadi solusi kan. Kalau di masjid gitu kan, kalau bagi yang orang sholat berjamaah bisa tuh disemprot dari atasnya gitu kan beberapa kali, kayak semprotan pengharum ruangan kayak gitu. Atau di gereja juga sama kayak gitu di bagian atasnya. Untungnya ya, maksudnya semua ini efeknya ke arah yang lebih positif ya. Kita dari segi pola hidup, kesehatan, kebersihan, dari spiritual menuju ke arah yang lebih positif ya setelah adanya pandemik itu. Kalau gue mencoba lebih dalam, mengamati lebih dalam gitu, apa jangan-jangan ini caranya Tuhan atau caranya bumi gitu ya. Kayak buat kita tuh recovery lah ya. Iya, kita kayak moving too fast for this world gitu kan. Jadi kayak ini kita peringatan juga kali. Jadi untuk ya negur, sekaligus ya dengan negur ini orang mungkin bisa berevolusi dengan lebih cepat gitu kan. Iya, bisa mungkin. Merubah gaya hidup lebih cepat gitu. Za, ini ngomong-ngomong kayaknya durasi kita udah lama nih, Za. Oh gitu ya. Kita nih semi podcast sebenarnya, cuma dikasih footage. Kalau kita makin panjang, kita nyari footage-nya juga harus lebih banyak lagi. Iya benar-benar. Ya udahlah, nanti kita coba improve di episode selanjutnya kali ya. Iya, mungkin kalau teman-teman ada komentar harus kayak gimana ini videonya, bisa langsung tulisnya di kolom komentar. Kita sangat legowo kok. Kalau mau caci maki juga nggak apa-apa, silakan aja. Gitu aja. Gue juga nggak tahu cara nutupnya gimana kan, masih maba. Ya udah. Dadah. Yo. Dah.